Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi ada saya ikuti. Hanya kalau kita dalam hadisnya kata bahwa 50 tahun pun kita nggak sholat itu bisa diganti, bisa dikodok. Nah, dia pakai logika itu. Karena sudah puasa bisa dikodok, apalagi sholat. Saya lagi pakai logika. Oh besok-besok saya sholat seminggu sekali aja bisa kan? Saya kodok. Kalau dibantah kan enggak? Ya aku punya pikiran punya 50 tahun boleh kodok. Nah itu kan kira-kira. Iya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat disertai dengan penolakan atau tidak mengakui wajibnya hukum sholat, itu tidak ada perbedaan antara para ulama sepakat mengatakan orang ini murtad dan wajib dibunuh. Hukumannya dibunuh. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu lantaran malas, bukan dia sengaja. Ya mungkin dia sengaja karena kebodohannya, karena kelalaiannya, karena cintanya dia kepada dunia, akhirnya dia meninggalkan sholat. Nah disinilah yang disuka oleh para ulama. Itu kalau imam mazhab yang empat, jumhur ulama mengatakan, mereka mengatakan memang harus diqadha. Mereka mengatakan itu sholat harus diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Ya mengqadha sholat zuhur. Kalau misalnya dia ingat berapa tahun dia nggak sholat, dia nggak sholat 5 tahun, 6 tahun, itu sholat zuhur berapa kali? Jadi qadha sampai selesai. Ini satu pendapat dari jumhur ulama. Tetapi ya, pendapat kedua itu dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Taimiyah, utamanya di kalangan mutaakhirin. Kalau seandainya orang yang lalai sholat, yang malas sholat, yang terlalu sibuk dengan dunia kemudian meninggalkan sholat sampai habis waktunya, kalau seandainya ada perintah dari Allah dan Nabi untuk mengqadha, tidak mungkin Allah lupa menyebutkan di dalam Al-Quran, dan tidak mungkin Rasulullah SAW tidak diingatkan oleh Allah untuk mengatakan itu kepada umatnya. Tapi kata mereka, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bolehnya mengqadha, menyuruh itu mengqadha. Ini sholat yang ditinggalkan karena lalai, karena terlalu sibuk dengan dunia, karena malas, karena alasan apa? Karena bodoh, gitu. Maka pendapat yang kedua mengatakan tidak ada qadha untuk orang yang sudah meninggalkan sholat. Terus bagaimana itu? Itu menjadi dosa besar baginya. Apa yang harus dilakukan? Dia harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Begitu penjelasan dari para ulama. Jadi ada dua penjelasan tentang itu. Yang pertama, para ulama mengatakan ya harus diqadha, seperti Imam Mazhab yang empat. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak ada dalil untuk mengqadha. Yang ada adalah kalau orang melakukan satu perbuatan dosa besar, maka dia wajib bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, dalam hal ini memang ada khilaf. Bukan berarti kita bukan berarti kita membolehkan orang meninggalkan sholat. Ini sholat yang sudah terlanjur ditinggalkan di masa lampau, itu maksudnya di masa lampau. Kalau saat ini jangan coba-coba kita udah tahu meninggalkan sholat sengaja. Ya masuk dalam jawaban yang kedua tadi. Tidak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Yang ada qadha dalam hadis itu apa? Orang lupa, ketiduran, dia pingsan, apa lagi misalnya? Ya pokoknya begitulah. Ketinggalan sholat, akhirnya diqadha. Itu yang ada dalam hadis ini. Ada pun orang yang sengaja meninggalkan sholat karena terlalu sibuk dengan dunia, tidak ada qadha, dan itu menjadi dosa yang sangat besar. Apa obatnya? Bertobat dengan taubatan nasuha. Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian masalah terkait dengan kita
Iya. Gimana? Gimana? Iya. Kalau orang tua, iya, iya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika Abu Thalib meninggal, Ali, anaknya Abu Thalib, itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, pamanmu, ya, ayahku Abu Thalib meninggal. Kata Ali. Apa jawab Nabi? Ya sudah, kamu urus jenazah ayahmu. Kamu urus jenazah ayahmu. Nanti kalau sudah selesai, kamu datang kepada kata Rasulullah SAW. Itu hadis. Artinya apa? Kalau anaknya, kalau memang tidak ada yang lain, anggota keluarga yang lain untuk mengurus, memang anaknya lah yang turun tangan. Kalau memang tidak ada anggota yang lain, maka anaknya lah yang turun tangan pada saat itu. Demikian pula ketika anaknya meninggal, kalau memang tidak ada anggota keluarga yang lain yang satu keyakinan dengan dia, ya orang tuanya yang turun tangan untuk mengurus jenazah. Tapi kalau ada keluarganya yang lain misalnya, sebaiknya tidak ikut mengurus. Sebaiknya tidak ikut mengurus. Kalau memang ada yang mengurusnya dari anggota keluarga yang lain. Karena ini termasuk perkara yang sangat sensitif, Bapak Ibu Allah Subhanahu. Dan kalau kita perhatikan, ini bukan masalah apa namanya kita tidak sayang. Ya, tetap kalau sayang tetap sayang. Tapi kalau kaitannya dengan ini kan kalau sudah kematian itu kan kaitannya dengan apa? Dengan ibadah. Menyelenggarakan jenazah itu kaitannya dengan ibadah. Maka dalam Islam Nabi SAW tidak pernah datang ketika yang beda keyakinan, ada yang meninggal, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, iya, apanya? Iya, nggak ada takziah, tidak ada takziah. Jadi memang akan banyak omongan-omongan kalau memang ini terjadi. Dan itulah tantangan yang ada dalam Islam itu. Banyak batasan-batasan yang kita selama ini melewatinya. Gitu. Kenapa? Karena memang ada di tengah masyarakat kita. Padahal secara hukum Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Ini bisa kita lihat dalam kitab fikih dalam pembahasan para ulama. Kecuali memang kalau ada hubungan kekerabatan dengan kita. Jadi kalau ada hubungan kekerabatan, ya paling kalau nengok itu tak lebih dari ini karena dia adalah orang tua kita, karena dia saudara kita, karena dia itu saja sebenarnya. Tapi lebih dari itu tentu tidak. Allah Maha Besar. Ya, yang membatasi kita adalah agama syariah. Ini tidak ada maksud apapun di sana. Sama sekali tidak ada maksud apapun di sana. Memang begitulah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha Besar. Ya, ini pelajaran kita malam ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya. Semoga kita tahu batasan-batasan. Ya, dengan belajar begini kita tahu jadi tahu batasan. Jangankan orang yang sudah meninggal, baiklah orang sakit saja, itu nanti ada batasan. Ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Jadi kalau ada non muslim sakit, itu tidak sama seperti kita memperlakukan saudara kita sesama muslim. Beda. Itu tidak ada diskriminasi, tidak. Memang begitu aja. Allah A'lam. Itu Bapak bisa lihat nanti lebih lanjut dalam Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, kalau nggak biasa dengan ini, Pak, kita terasa agak asing, agak
rasa asing. Kalau itu biasa saja sudah. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi